Halo Dokter Ibi, Dok boleh tanya-tanya nggak soal tumor otak? Tumor otak itu apa sih Dok dan gejalanya seperti apa? Halo, oke. Eh, Tumor otak ya. Kalau dari segi definisi, tumor otak itu artinya pertumbuhan yang tidak normal, ya. Pertumbuhan jaringan yang tidak normal, yang tidak terkendali. Jadi tumbuh terus tidak terkendali. Karena dia di otak, artinya tumor yang posisinya di dalam tempurung kita. Semua yang ada di dalam tempurung kepala kita. Tumor otak itu ada dua, yang berasal dari otak itu sendiri dan jaringan sekelilingnya, atau tumor otak yang berasal dari tempat lain. Misalnya penyebaran dari tumor di paru-paru atau tumor di payudara misalnya kalau perempuan. Jadi ada dua jenis memang, yang primer atau sekunder. Primer itu memang berasal dari struktur otak asli, misalnya jaringan otak itu sendiri atau jaringan sekelilingnya, misalnya selaput otak, ya seperti itu. Untuk gejalanya sendiri, secara gampang gejalanya itu dibagi dua. Yang pertama adalah gejala yang memang lokal. Lokal itu karena tumor otak itu bisa tumbuh di semua bagian atau di semua area di otak kita, sedangkan otak kita itu fungsinya setiap area itu berbeda-beda, sehingga gejalanya itu juga bisa menunjukkan gejala yang berbeda-beda setiap orang. Sebagai contoh, kalau gejala lokal itu misalnya tumor itu tumbuh di area yang pusat bicara, misalnya di sebelah frontal sebelah kiri, maka pasien akan datang dengan gangguan sulit untuk berbicara, seperti itu. Atau misalnya tumor itu tumbuh di area saraf mata, nah, maka dia akan muncul dengan gangguan mata yang kabur, seperti itu. Itu adalah gejala vokal atau gejala lokal yang terbentuk atau yang muncul karena tumor itu berada di area-area tertentu. Nah, yang kedua adalah gejala yang sifatnya karena peningkatan tekanan otak. Jadi karena tumor itu tumbuh atau besar, dia mengakibatkan tekanan otak kita itu meningkat. Nah, itu nanti ada gejala-gejalanya juga. Atau misalnya tumor itu tumbuh di area yang dilewati oleh saluran cairan otak. Ya, dia menyumbat saluran cairan otak sehingga terjadi penumpukan cairan otak dan terjadi peningkatan tekanan otak. Nah, kalau terjadi peningkatan tekanan otak, gejalanya yang paling sering adalah nyeri kepala hebat, muntah-muntah, kejang. Dan kalau kita biarkan, maka akan muncul ke gangguan penurunan kesadaran. Bahkan sampai penurunan kondisi pernafasan, irama jantung, dan seperti itu sudah mengarah ke arah yang mengancam jiwa, seperti itu. Itu secara umum. Tapi kalau gejala yang lebih sering saat ini yang muncul adalah nyeri kepala. Gejala yang paling sering muncul, selain gejala yang tadi itu. Biasanya nyeri kepalanya bersifat yang kronis progresif, artinya sudah lama atau tapi tiap saat itu bertambah, ya. Jadi misalnya nyeri kepala sudah 1 bulan, terus tambah hari kok tambah meningkat intensitasnya, durasinya, atau nyeri kepala yang disertai dengan tambahan gangguan yang lain, misalnya seperti tadi ada nyeri kepala disertai dengan mata yang kabur, ada nyeri kepala disertai dengan gangguan untuk berbicara, ya seperti itu. Jadi itu secara umum gejalanya itu sebetulnya tidak spesifik, ya. Jadi tergantung dari area atau tergantung dari tumor itu tumbuhnya di mana, seperti itu. Kemudian bagaimana sih Dok treatment untuk tumor otak? Tumor otak, kalau sudah terdiagnosis tumor otak itu ada dua. Memang tata laksana yang pertama adalah kita berikan obat-obatan, misalnya untuk menurunkan bengkak, ya, untuk mengurangi gejalanya atau simptomnya. Nah, itu obat-obatan yang bisa diberikan banyak, tergantung dari keluhan yang dikeluhkan. Tapi yang lebih utama, karena tumor otak itu lebih sering mengakibatkan penekanan pada struktur penting di otak ataupun struktur yang lain, otomatis kita perlu untuk satu, mendiagnosis. Karena jenis tumor otak itu banyak, kita perlu mendiagnosis ini tumor otak yang jenis yang mana.
Terus yang kedua, kita juga harus mengurangi penekanan yang ada di situ. Baik itu penekanannya itu dikurangi dengan diambil secara total ataupun diambil secara sebagian. Itu tergantung dari situasi pasien, masing-masing pasien berbeda. Tapi secara umum untuk operasi sendiri saat ini merupakan pilihan utama. Untuk beberapa sebagian besar kasus tumor itu sebagian adalah surgical case. Jadi kasus yang perlu dilakukan dengan tata laksana operasi. Tujuannya adalah satu tadi itu, untuk mengambil sampel, mencari diagnosisnya apa, jenisnya apa. Yang kedua adalah untuk definitive treatment, artinya kalau misalnya tumor itu jinak, ya dengan diambil total, kemungkinan besar dia akan pulih atau tidak akan tumbuh lagi. Tapi kalau misalnya dia ganas, meskipun sudah kita lakukan tindakan operasi, perlu dilakukan step-step berikutnya, misalnya dengan radioterapi atau kemoterapi. Jadi setiap jenis tumor otak itu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri, dan treatmentnya itu juga sendiri-sendiri. Jadi setiap pasien itu sangat-sangat berbeda. Ya, seperti itu. Terus katanya operasi tumor otak itu bisa dilakukan dalam kondisi sadar ya dok? Emang bisa? Oh, ya oke. Jadi ada beberapa teknik ya untuk operasi dengan berbagai macam tujuan sebetulnya. Tujuan melakukan operasi dengan sadar atau dengan awake surgery itu adalah untuk mencapai pengambilan tumor yang maksimal, tapi tanpa mengakibatkan gangguan neurologis atau gangguan saraf yang ada di situ. Biasanya pada area-area yang mendekati area motorik atau mendekati area bicara, ya. Pada saat pasien ditidurkan, itu otomatis kita sebagai dokter tidak bisa untuk mengevaluasi fungsi bicaranya, karena pasien itu dibius tidur. Misalnya tumor itu di area bicara. Begitu kita operasi, kita tidak tahu, bisa saja area bicaranya itu terganggu pada saat pengambilan tumor. Sehingga pada saat setelah operasi bisa terjadi gangguan bicara. Tapi dengan awake surgery, pasien itu akan kita bangunkan. Setelah dibangunkan, kita bisa evaluasi apakah fungsi bicaranya masih normal sepanjang operasi. Jadi sepanjang operasi nanti akan dites, misalnya cara bicaranya, cara bahasanya, cara dia membaca, berhitung, dan fungsi motoriknya itu akan dites semua live langsung. Jadi pada saat pengambilan tumor itu, pasien itu akan dilakukan tes macam-macam sehingga dokter dan pasien itu yakin bahwa kita sudah sampai kemana. Jadi kita akan berhenti sebelum terjadinya gangguan yang muncul, sehingga operasi yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal dan safe untuk pasien. Seperti itu. Kemudian untuk operasi tumor otak, apakah harus membuka tempurung kepala ya dok? Kalau dengan tindakan endoskopi, apakah bisa? Oke, mengenai teknik yang terkini, memang sebagian besar tumor otak masih diambil dengan cara membuka tulang kepala. Ya, itu pun juga bervariasi. Ada yang dibuka besar, ada yang dibuka kecil. Itu kembali kepada lokasinya tumor, jenisnya tumor, dan karakter tumor itu sendiri. Jadi tidak bisa kita generalisasi atau kita pukul rata bahwa harus sama. Jadi setiap pasien pasti berbeda. Ada yang buka lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang besar sekali. Itu tergantung dari karakter tumor sendiri, lokasinya di mana. Nah, ada beberapa tumor yang memang sangat baik dilakukan dengan endoskopi. Misalnya endoskopi itu lewat hidung ya. Jadi kita memang tidak membuka tempurung kepala. Memang ada beberapa tumor yang cukup bagus saat ini dianggap sebagai pilihan utama atau gold standard. Itu dengan dilakukan terapi operasi dengan melakukan endoskopi lewat hidung. Misalnya pada kasus-kasus makroadenoma atau tumor yang berasal dari pusat kelenjar pituitary ya, atau hipofisis ya. Itu memang saat ini yang terbaik dilakukan dengan endoskopi. Jadi masuk lewat hidung sehingga kita tidak membuka tempurung kepala, lalu kita ambil tumornya dari situ. Itu salah satu contoh. Dan masih banyak jenis-jenis tumor lain yang saat ini kita kembangkan, dan juga banyak di negara-negara maju sudah dikembangkan teknik-teknik untuk kasus-kasus tumor yang lain. Ya, tapi sementara ini yang sudah jadi
pilihan utama adalah untuk kasus-kasus makroadenoma atau tumor pada hipofisis atau kelenjar hormon itu. Seperti itu, yang endoskopi lewat hidung. Jadi, apakah semua tindakan operasi tumor otak yang telah dijelaskan dokter tadi bisa dikerjakan di National Hospital ya, Dok? Saat ini dengan alat-alat kita yang cukup baik, juga alat-alat yang terkini dengan tenaganya sebagai dokter bedah dan dokter anestesi, tim perawat, dan tim rehabilitasi medik, semua kita dalam bentuk tim, itu insya Allah sudah bisa dilakukan di National Hospital, ya, seperti itu. Nah, di National Hospital ini kan ada IBITS ya, Dok, Indonesia Brain Tumor Solution. Kelebihannya itu apa sih, Dok? Kelebihan kami memang kami fokus terhadap kasus tumor, ya. Benar-benar kita mengkhususkan diri untuk menangani tumor secara personal, ya, seperti yang tadi saya bilang. Karena tumor itu jenisnya banyak, lokasinya juga bermacam-macam, dan setiap pasien punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi kami akan benar-benar memfitkan treatment yang akan dilakukan terhadap pasien by individual. Jadi pasien itu akan kita lihat, kita assess, kita analisis betul secara mendalam, sehingga kita akan carikan pilihan. Makanya kita beri nama solution. Jadi kita berikan nama solution, artinya kita memberikan solusi, pilihan kepada pasien bahwa ini prioritas yang lebih baik, ini yang kurang baik, ini yang seperti itu. Selain itu juga kita bekerja secara tim pasti ya, dengan tim yang ada. Timnya juga sudah cukup kuat, artinya dari segi keilmuan, ya, dan juga dari segi kekompakannya juga ada, dan kita juga disupport oleh rumah sakit dari segi manajerial, sehingga insya Allah semua kita berikan yang terbaik untuk pasien, seperti itu. Last but not least, Dok, pesan untuk survivor atau pasien tumor otak apa nih, Dok? Pesan saya, jika ada yang terkena baik ataupun siapapun, ya tidak patah semangat, ya, karena saat ini teknologi kedokteran untuk melakukan treatment pada tumor otak itu sudah cukup baik. Jadi begitu didiagnosis, kami paham begitu didiagnosis itu pasti mental akan turun, akan down, akan stres, depresi. Itu bukan jawaban, ya. Segera datang ke ahlinya yang terdekat, ya, untuk dilakukan assessment, diagnosis, dan mendapatkan treatment yang pas. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Irwan. Terima kasih. Bye.